Memasuki hari ke-15 rapat pleno rekapitulasi suara pemilu, KPU menargetkan rekapitulasi selesai lebih cepat dari tenggat waktu tanggal 20 Maret 2024. Komisioner KPU Agus Melas menyebutkan KPU menargetkan rekapitulasi hasil pemilu 2024 bisa rampung pada 18 Maret nanti. Menurut Agus, KPU yakin bisa selesai sebelum tenggat waktu berdasarkan hasil pantauan lapangan di provinsi. Hingga tanggal 12 Maret, KPU sudah merekapitulasi suara dari 16 provinsi. Hari ini, KPU akan merekapitulasi hasil suara dari Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Target kami malah sebelumnya. Misalnya apakah mungkin nanti tanggal 18, karena kan kita juga pantau perkembangan yang di bawah ya, di tingkat provinsi yang sedang berlangsung, tapi relatif sekarang sudah selesai bagian-bagian akhir. Jadi sekarang tinggal nanti biasanya kalau mereka selesai, kemudian kita kasih jeda waktu 1-2 hari untuk rehat atau menyiapkan beberapa hal, tapi mungkin kalau misalnya untuk kedepannya mungkin sehari cukup kan. Seperti DKI begitu selesai langsung mereka geser ke sini, ataupun misalnya Jawa Timur juga begitu, beberapa provinsi juga sama. Hari ini KPU RI melanjutkan rapat pleno rekapitulasi 3 provinsi, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Jurnalis Kompas TV, ini Putu Trisnanda sudah siap di kantor KPU. Putu, KPU sudah membagi 2 panel rapat pleno untuk mempercepat proses rekapitulasi. Sudah sejauh mana hasilnya? Ya, sampai dengan pagi hari ini memang yang terpantau sudah dimulai proses rekapitulasinya ini adalah di panel B yang dipimpin oleh Komisioner KPU Agus Melas, yang isinya adalah menghitung kemudian juga melakukan rekapitulasi terkait dengan suara yang ada di daerah Jawa Timur. Sementara yang nanti ada di panel A, yakni untuk Sulawesi Utara dan juga Sulawesi Barat, ini juga masih menunggu saksi-saksi kemudian juga beberapa komisioner yang nanti akan memimpin sidang untuk bisa memulai proses sidang pleno rekapitulasi di tingkat nasional. Kalau kita bicara soal Jawa Timur, tentu ini juga yang dinanti-nanti begitu ya, dari 3 daerah, ada Sulawesi Utara, Barat, kemudian juga ada Jawa Timur. Tetapi kemudian Jawa Timur ini juga dinanti karena kemarin sudah ada proses penghitungan suara di Jawa Tengah, di Yogyakarta juga. Ini merupakan basis-basis suara yang angkanya atau daftar pemilih tetapnya ini juga cukup banyak, sehingga ini yang juga dinanti oleh rekan-rekan pers yang ada di gedung KPU RI untuk melihat bagaimana jalannya proses penghitungan suara terkait dengan suara di Jawa Timur. Ini sudah memasuki hari ke-15 untuk tahapan rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat nasional. Sebelumnya diawali dengan proses penghitungan suara terlebih dahulu di tingkat luar negeri begitu ya, lalu dilanjutkan pada tanggal 9 Maret sampai dengan hari ini, ya ini sudah berlangsung kurang lebih 5 hari. Ini membahas terkait dengan rekapitulasi suara tingkat nasional untuk di dalam negeri. Kalau kita lihat memang jumlah DPT atau daftar pemilih tetap sendiri untuk dalam negeri, angkanya ini mencapai 204 juta lebih pemilih yang ini memiliki hak suara begitu ya. Tetapi tentu saja nanti dilihat lagi apakah ada suara yang sah atau tidak. Lalu kita berkaca begitu pada 4 hari yang sebelumnya, yakni terhitung dari tanggal 9, setidaknya sudah ada 16 provinsi yang dilakukan rekapitulasi, dan dari 16 provinsi ini kalau saya melihat bagaimana melalui sirekap resmi dari KPU RI, memang dari 16 provinsi yang sudah dilakukan rekapitulasi, nama Prabowo Gibran atau pasangan Prabowo Gibran ini unggul di 16 provinsi dengan angka yang ada jumlahnya ini jauh meninggalkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, kemudian nomor urut 3 ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, tetapi juga ada yang selisihnya kecil. Di beberapa daerah ada yang saya catat, Paskalis dan juga saudara, seperti misalnya di Yogyakarta sendiri, ini merupakan basis suara yang lekat begitu ya dengan PDI Perjuangan, bahkan sempat disebut juga sebagai kandang banteng sama dengan Jawa Tengah, tetapi hasilnya Prabowo Gibran ini justru unggul dengan mendapatkan suara 1.269.265, sementara Ganjar Mahfud yang notabene didukung oleh PDI Perjuangan justru hanya mendapatkan suara sekitar 741.220. Ini
ini ada di urutan kedua, lalu diikuti oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kemudian juga di Jawa Tengahnya sendiri, ini jumlahnya juga cukup mengejutkan begitu ya, karena Prabowo Gibran ini mendapatkan suara yang cukup bulat, jauh meninggalkan Anies Muhaimin dan juga maksud kami Ganjar dan juga Mahfud MD. Prabowo Gibran ini mendapatkan 12.096.454, sementara Ganjar yang seharusnya ini mendulang suara yang juga cukup tinggi di Jawa Tengah hanya mendapatkan 7 juta suara saja, yaitu 7.827.335. Hal serupa ini juga terjadi pada kubu pasangan 01, di mana DKI Jakarta ini seharusnya menjadi kandangnya Anies Baswedan begitu ya, karena sempat memimpin provinsi DKI Jakarta sebagai gubernur. Tetapi kalau kita lihat di DKI Jakarta, Prabowo Gibran ini unggul dengan 2 juta lebih suara, sementara Anies ini tetap 2 juta, tetapi ada selisih yang sangat tipis, di mana Prabowo Gibran ini 2.692.000, sementara Anies ini mendapatkan 2.653.000. Tipis sekali, tetapi ini tentu saja menjadi keuntungan untuk pasangan Prabowo Gibran menjadi unggul di DKI Jakarta. Kita nantikan masih ada 22 provinsi lagi yang nanti akan dilakukan rekapitulasi di tingkat nasional. Apakah nanti akan ada suara-suara yang lebih besar lagi? Tetapi kalau kita lihat memang Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ini menjadi kunci, Yogyakarta menjadi kunci. Kita nantikan bagaimana perolehannya nanti hari ini di Jawa Timur. Paskalis, kembali ke Anda di studio. Niputu Trisnanda, terima kasih melaporkan langsung dari kantor KPU RI Jakarta.